Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah wa jalluha ni'matul Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila jami'il anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-bararatul kiram wa sallama tasliman katsiran mutawasilan. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Biasakanlah menyebut, mengucap kalimat-kalimat yang benar, yang lembut dan bijaksana. Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Allah juga akan mengampuni kesalahanmu. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, biarlah orang yang telah mendapatkan kebenaran yang besar. Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Waqala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap orang, setiap diri di antara kamu melihat, memperhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk akhirat kelak. Bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana terhadap apa yang kamu lakukan. Al-Hasyr ayat 18. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat, atau manusia yang mendatangkan manfaat terhadap sesamanya manusia. Sallallahu alaihi wa ballagha rasulullah al-karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, walhamdulillah daiman abada. Terus-menerus kita mengucap kalimat hamdalah, memuji Allah, mensyukuri nikmatnya. Hari ini Jumat terakhir Januari 2023. Kita telah berada di salah satu bulan yang dihormati, Arba'atul Hurum, 4 bulan yang mulia. Bulan Rajab. Bulan ini dianjurkan untuk kita memperbanyak ibadah, banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita meminta agar kita jalani Rajab dan Sya'ban ini dengan berkah, dan kita dapati Ramadan nanti kita mampu beribadah, kita mampu mendapatkan rahmat, mendapatkan
pengampunan Allah dan mendapatkan kebebasan dari api neraka, insyaallah. Masyarakat muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Kita juga berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyarakat muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Ajaran wasiat untuk terus mensyukuri nikmat Allah selalu terdengar dari berbagai macam media atau mungkin langsung dalam pengajian-pengajian. Kita mensyukuri nikmat Allah. Tidak ada alasan untuk tidak mensyukurinya, Pak. Terlalu banyak Allah berikan kepada kita, dan bahkan tidak ada alat untuk menghitung, untuk mendeteksi nikmat Allah yang luar biasa banyak ini. Sehingga syukurilah, syukuri nikmat Allah agar nikmat itu ditambahkan oleh Allah. Masyarakat muslimin jemaah Jumat rahimahullah, terkait dengan nikmat, mensyukuri nikmat. Kadang kita manusia mengabaikan dua nikmat yang sangat besar. Bahkan dua nikmat ini menjadi penyebab untuk kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Kita sering mengabaikan dua nikmat ini, dan ini diakui oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah serta An-Nasai menyebutkan kalimat tersebut. Kalau Rasulullah SAW kata Rasulullah, ni'matan maqbulun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering sekali diabaikan, dilupakan oleh manusia. Nikmat apa itu? Yang pertama, kata Rasulullah SAW adalah as-sihhah, nikmatus sihhah, nikmat kesehatan. Mengapa kita cenderung mengabaikan nikmat ini? Karena kita manusia, mohon maaf, kita itu cenderung materialistis. Kita menganggap nikmat Allah itu kalau berbentuk uang, bonus, penambahan gaji, penghasilan dan sebagainya. Kalau itu ada, kalau itu kita dapatkan, kita syukuri. Biasanya kita kumpul-kumpul dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, makan-makan di rumah, atau minimal di warkop, traktir mereka, bersedekah kepada mereka. Ini benar. Sama, tapi ini benar. Mensyukuri nikmat Allah. Kalau dapat rezeki, bisa beli rumah baru, bisa beli kendaraan baru, itu dianggap nikmat. Benar, itu nikmat. Disyukuri dengan bersedekah, berinfak. Alhamdulillah. Tetapi mengapa kesehatan itu sering kita abaikan? Padahal untuk dapatkan penambahan gaji, penambahan bonus atas prestasi capaian yang kita dapat di akhir tahun misalnya, itu karena kita sehat, kita bisa melaksanakan program-program kita dengan baik. Kita mendapatkan rezeki tambahan, kita bisa beli mobil baru, kita bisa beli rumah mewah. Itu karena kita sehat. Kalau kita tidak sehat, maka itu semua pasti susah untuk kita jawab. Jemaah salat Jumat rahimahullah, tadi subuh saja, kalau ketika kita buka mata,
Kita buka mata, terbuka ini langsung mata ini, nyaman rasanya. Kita menarik nafas, alhamdulillah. Kita mencoba untuk bangkit, bangun dari tidur, tidak ada kendala, alhamdulillah. Iya. Kita bergeser dari tempat tidur, setelah tenang sedikit, ke kamar mandi untuk berwudu, untuk salat subuh berjamaah di masjid. Luar biasa. Luar biasa iman dan itu mahal sekali jemaah sekalian. Tidak semua orang bisa menikmati hal tersebut. Kalau terganggu kesehatan, sakit mata saja Pak, meleket mata ini, dibuka susah, itu sudah awal mulai muncul kesal, emosi dan seterusnya. Sakit mata, belum lagi yang lain. Kadang-kadang kita melewati salat subuh, waktu subuh hanya di tempat tidur, na'udzubillah. Walaupun terdengar di mana-mana azan, salawatan, tapi kita dengar, tapi kalau kesehatan tidak bersama dengan kita tidak akan mampu untuk menghadiri panggilan Allah tersebut. Sehat itu mahal. Sehingga dikatakan ranjang tempat tidur itu Pak yang paling mahal adalah tempat tidur di rumah sakit. Yang hitungannya per jam, per hari. Kita mungkin bisa punya tempat tidur di rumah satu set itu 40 juta, 50 juta, mungkin ratusan juta, tapi masih lebih murah dibanding tempat tidur di rumah sakit. Alhamdulillah. Karena itu jemaah sekalian, pada saat sehat kita manfaatkan sehat ini untuk beramal dan beribadah, berbuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyiapkan kebutuhan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah Jumat umum. Yang kedua, yang sering diabaikan oleh kita kata Rasulullah SAW adalah nikmatul farah. Al-farah, kesempatan. Kita tidak selamanya dalam kondisi longgar waktu kita. Iya. Kadang-kadang kita sholat pun dikejar-kejar oleh waktu. Baru kita takbir Allahu Akbar, ada informasi, ada tamu menunggu. Belum lagi menyelesaikan pekerjaan ini itu dan sebagainya. Yang kalau itu dituruti, bahkan untuk sholat saja tidak sempat kita untuk khusyuk. Iya. Maka kesempatan itu mahal. Hari ini kita sempat hadir di masjid ini, alhamdulillah. Iya. Hadir di tempat ini, kita sholat Jumat bukan karena tetangga kita sholat Jumat kita ikut-ikutan, tidak. Kita sholat Jumat ini untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Rasulullah SAW meriwayatkan kata Rasulullah, siapa orang yang pada hari Jumat setelah membersihkan tubuhnya, kemudian berwudu, memakai pakaian yang rapi, datang ke masjid, sampai di masjid sholat 2 rakaat. Setelah itu dia menyimak khutbah Jumat, tidak main HP, tidak merokok, tidak melakukan hal-hal yang lain yang tidak ada gunanya terkait dengan ibadahnya. Sampai selesai sholat Jumat,
khutbah Jumat, kemudian salat berjamaah, selesai salat Jumat kemudian mengucap kalimat minimal istighfar 3 kali dan berdoa, menyerahkan apa yang dia lakukan ibadahnya hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah yang saya persembahkan untuk Jumat ini. Inilah usaha saya maksimal untuk mendapatkan pengampunan ya Allah. Selesai berdoa, mungkin jabat tangan dengan kiri kanannya, pamit ke rumah. Kata Rasulullah, maka orang tersebut Pak, sebelum sampai ke rumahnya, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat yang lalu hingga Jumat hari ini, selama tidak terjadi dosa-dosa besar. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat yang lalu hingga Jumat hari ini, selama tidak melakukan dosa besar. Yang mana dosa besar? Yang musyrik, yang mengakui ada yang mampu memberi kekuatan, atau ada yang mampu memberikan petunjuk, atau ada yang mampu memberikan solusi selain Allah. Dosa besar yang durhaka terhadap orang tuanya, dosa besar. Yang berzina, bahasa sekarang yang selingkuh, dosa besar. Selama tidak terjadi dosa besar, kesalahan yang kita lakukan antara Jumat yang lalu hingga Jumat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas ibadah Jumat yang kita kerjakan. Jemaah sekalian, tidak ada orang yang tidak mau diampuni dosanya, Pak. Tidak ada. Bahkan untuk mendapatkan pengampunan dosa selain salat Jumat yang dilakukan, orang rela mengeluarkan uangnya puluhan juta untuk berangkat umrah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang pertama dengan umrah berikutnya menjadi penghapus dosa yang terjadi antara keduanya. Pengampunan dosa itu mahal. Karena itulah yang paling istimewa untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahullah, karena itu ketika sehat bersama kita, pelihara sehat itu, karena sehat itu mahal. Gunakan sehat itu untuk berbuat dan beribadah, untuk menyiapkan kebutuhan kita kelak di sisi Allah. Yang kedua, ketika kesempatan itu bersama dengan kita, Pak, manfaatkan, gunakan kesempatan itu. Jangan bilang cuma depan pistas, bulan depan pensiun Pak, nanti baru saya bawa semua keluarga umrah naik haji. Jangan, Pak, karena itu masa takabur namanya. Tidak ada orang yang menjamin, tidak ada yang bisa menjamin umur tak sampai pensiun nanti. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin umur tak sampai tahun depan, bulan depan. Tidak ada. Bahkan untuk sebentar asar saja tidak ada yang bisa menjamin. Apa kita dapat salat asar sebentar berjamaah atau tidak? Siapa tahu Allah punya ketentuan yang lain. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa bil hadith. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا وأنت خير الراحمين وارزقنا وأنت خير الرازقين آمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد آمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وكنا بفضلك عمن سواك آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لن يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.